Bu, apa itu lari? Satu pertanyaan sederhana dari seorang anak yang justru membuat ribuan orang menahan air mata. Dan dari pertanyaan itu, lahirlah momen pertama dalam hidupnya. Momen yang mungkin terlihat biasa, tapi ternyata begitu luar biasa. Di tengah ramainya konten media sosial, sebuah video dari akun TikTok terbaik untuk kamu tiba-tiba mencuri perhatian publik, bukan karena sensasi, bukan karena kontroversi, tapi karena satu momen kecil yang begitu tulus dan menyentuh seorang anak tunanetra berusia 5 tahun. Untuk pertama kalinya belajar memahami arti berlari. Di sebuah lapangan terbuka, terlihat anak itu menggenggam tangan ibunya dengan erat. Langkahnya masih ragu, kecil, pelan, seolah sedang mencoba memahami dunia dengan caranya sendiri. Namun, perlahan, langkah itu berubah. Ia mulai berlari, dan di wajahnya muncul senyum lepas yang jujur. Senyum yang mungkin selama ini belum pernah ia rasakan. Bagi kita, berlari mungkin hal biasa, tapi bagi anak ini, itu adalah pengalaman pertama yang membuka satu makna baru dalam hidupnya. Semua ini berawal dari satu pertanyaan polos. Sang ibu menceritakan, anaknya sering mendengar teman-temannya berlari dan bermain. Namun, karena keterbatasan penglihatan, ia tidak benar-benar tahu apa itu lari. Ia hanya bisa bertanya, "Ma, lari itu apa? Lari gimana?" Pertanyaan yang sederhana, tapi cukup untuk membuat seorang ibu berpikir, dan akhirnya bertindak. Hari itu, sang ibu mengajak anaknya ke lapangan, bukan sekadar bermain, tapi mengenalkan sebuah pengalaman baru, yang mungkin akan diingat seumur hidupnya. Dan benar saja, hari itu bukan cuma tentang berlari, tapi tentang keberanian, tentang kepercayaan, dan tentang bagaimana seorang anak mulai memahami dunia dengan cara yang berbeda. Sang ibu pun menuliskan satu kalimat yang begitu dalam, bahwa kemewahan itu bukan soal harta, tapi tentang rasa syukur yang luas. Karena apa yang terlihat sederhana bagi sebagian orang, bisa jadi adalah kebahagiaan terbesar bagi orang lain. Lari! 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 Ayo semangat! Ini namanya lari. Mi, mau lari lagi? Iya. Oke. Kalau satu baby. Iya. Tangannya jangan pegang mata, lepas yuk. 1, 2, 3. Menariknya, anak ini bukan hanya belajar berlari. Dalam unggahan lain, ia juga terlihat mampu mengayuh sepeda, tentu dengan pendampingan penuh dari ibunya. Ini bukan soal keterbatasan, tapi tentang bagaimana dukungan bisa membuka kemungkinan. Bahkan tetangga aja pada heran, kenapa Almira yang belum bisa melihat tapi kok bisa naik sepeda selancar itu? Ini sepeda dikasih sama adik aku ya, pas Almira itu ulang tahun di usia 4 tahun. Dulu Amira memang merengek minta sepeda poni seperti ini, karena dia itu tahu tantenya, teman-temannya itu pada naik sepeda ini ya, terus dia itu minta. Jujur waktu itu bingung banget gimana Almira bisa bersepeda, secara dia kan belum bisa melihat. Tapi ya udahlah, pikirku yang penting Almira itu mengenal apa itu sepeda. Dan aku berharapnya Almira itu bisa bersepeda di dalam rumah, itu aja udah cukup, alhamdulillah banget bagi aku. Tapi Masya Allah ternyata Almira itu bisa main sepeda di luar. Bahkan dia tuh gak cuma main sepeda sendiri aja, dia tuh sering loh main sepeda bareng teman-temannya. Menikmati masa kecil dan gak cuma jadi pendengar aja. Tak heran, video ini langsung dibanjiri komentar dari warganet. Banyak yang mengaku tersentuh, bahkan menangis saat menontonnya. Ada yang menulis, dia berani berlari karena menggenggam dunianya. Ada juga yang berkata, dia mungkin tak melihat warna, tapi tetap merasakan pelangi. Dan satu kalimat yang paling mengena, selama tangan ibu masih digenggam, dunia akan baik-baik saja. Di tengah dunia yang penuh distraksi, video ini seperti mengingatkan kita bahwa kebahagiaan tidak selalu datang dari hal besar. Kadang, ia hadir dari langkah kecil yang dilakukan dengan cinta yang besar. Dan mungkin, hari ini kita diingatkan lagi untuk berhenti sejenak dan menghargai hal-hal sederhana yang selama ini kita anggap biasa. Akhirnya nanti punya guru baru. Iya, nanti Happy
enggak? Hah? Guru baru, guru lagi nambah. Gurunya nambah. Gurunya nanti ada 3. Ada Bu Lydia. Manggilnya Kak aja apa ya? Kak Firdaus apa? Manggilnya Kak Firdaus. Apa Pak Firdaus? Amira. Yeay. Nanti Amira ada yang ngajarin musik, ada yang ngajarin nyanyi. Happy enggak? Tapi Amira yang semangat belajarnya ya. Pokoknya habis ya udah nanti nggak kita apa-apa. terus sama aja ngobrol ya. Ke kanan Amira. Ke kanan Kak, tangganya ke kanan. Nah. Terus jangan tinggi-tinggi ya. 5 kali 5. 1, dihitung. 2, 3, 4, 5. Udah turun. Udah itu sama turun. Turun Kak, turun. Udah turun. Turun jangan tinggi-tinggi, udah. Udah Kak. Yo itu tangga ya, turun. Nah. Lain udah dinyalain. Coba hai kakak HP gitu. Hai kakak HP. Ngadepnya sini ke HP. Coba bilang. Hai kakak HP. Hai teman-teman. Jadi gini, aku mau cerita. Kemarin aku dapet paketan atas namanya Almira, nomor HP-nya juga nomorku. Cuman alamatnya itu rumah sakit di mana Almira kemarin itu dirawat. Nah, jadi asumsiku ini dari onti online-nya Almira, kakak HP yang ngirimin hadiah buat Almira. Ya Mira, aku terima ya hadiahnya. Cuman gak ada informasi dari siapa, jadi aku bingung. Nah, buat kamu siapapun itu, aku berterima kasih atas perhatiannya dan udah sayang sama Almira. Insya Allah Almira hadiahnya suka banget, iya nggak Kak? Iya, suka nggak sama hadiahnya? Suka. Bilang terima kasih sama kakak HP-nya gimana? Makasih kakak HP. Tapi sini ya sayang, HP-nya kan di sini. Makasih kakak HP udah kasih buat hadiah Amira. Ya, dan aku gak bisa berkata apa-apa lagi, cuman bisa mendoakan semoga kalian itu yang udah sayang, perhatian dan mendoakan Almira, Allah balas kebaikannya dengan yang lebih indah. Allah kabulkan segala hajatnya, diberi kesehatan, dimurahkan rezekinya lagi dan bahagia dunia akhirat. Unboxing. Amin gitu Kak. Amin. Ya unboxing. Unboxing dong.